Kita semua tahu ya, cyberbullying itu masalah serius, apalagi kalau bentuknya teks. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana dengan perundungan yang tersembunyi di dalam video? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah AI super canggih yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah kompleks ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana coba caranya kita menghentikan perundungan yang nggak cuma dari kata-kata, tapi dari kombinasi gestur, nada suara, bahkan teks di video yang kadang malah bertolak belakang? Ini tantangan yang berat banget, dan para peneliti mencoba menjawabnya. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari memahami bentuk perundungan yang baru ini, terus kita lihat kenapa cara-cara lama udah nggak mempan. Habis itu, kita masuk ke intinya. Gimana AI canggih ini dibangun, apa senjata rahasianya, seberapa ampuh dia, dan apa dampaknya buat kita semua. Sejak ada TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts, cara orang berinteraksi berubah total. Dan sayangnya, cara orang melakukan perundungan juga ikut berevolusi. Ini bukan lagi soal teks doang, tapi udah jadi pelecehan multimodal. Jauh lebih rumit dan susah banget dideteksi. Coba deh lihat perbandingannya. Kalau perundungan lewat teks, ya relatif gampang lah ya. Tinggal cari kata kunci kasar, selesai. Tapi kalau video, wah ini beda level. AI harus bisa ngerti bahasa tubuh, nada suara yang nyindir, sama tulisan di video, semuanya dalam waktu bersamaan. Nah, ini dia masalahnya. Alat moderasi konten yang ada sekarang tuh nggak dirancang buat kerumitan kayak gini. Mereka itu ibaratnya punya kacamata kuda. Cuma bisa lihat satu hal di satu waktu. Entah cuma teksnya, atau cuma gambarnya. Makanya sering banget kecolongan. Kenapa bisa gagal? Ya ini dia biang keroknya. AI model lama itu gampang banget dikelabui sama sarkasme. Bayangin ada orang senyum manis, tapi kata-katanya penuh kebencian. Model AI yang cuma analisis teks atau cuma lihat visualnya pasti bingung. Mereka nggak bisa nangkep sinyal yang bertentangan ini. Terus gimana solusinya? Para peneliti ini punya ide yang jenius banget. Mereka bikin model AI hibrida yang dirancang buat menganalisis konten persis kayak manusia, dengan melihat, mendengar, dan membaca semuanya sekaligus. Dan ini dia arsitekturnya. Kelihatan kan, AI ini nggak cuma ngandelin satu sumber informasi. Dia punya 3 jalur. Satu buat visual, satu buat audio, dan satu lagi buat teks. Masing-masing dianalisis sama AI spesialisnya sendiri sebelum hasilnya digabungin. Ini benar-benar pendekatan tim yang solid buat ngertiin konteks secara utuh. Yuk kita intip peralatannya si AI ini. Buat visual, ada AI yang tugasnya jadi mata, yang jago ngenalin ekspresi muka dan gerak-gerik. Buat audio, ada telinga yang peka banget sama nada dan emosi dalam suara. Terus buat teks, ada otak bahasa yang super kuat buat memahami makna di balik kalimat. Masing-masing punya peran penting. Oke, terus gimana semua ini kerja bareng? Gampangnya ada 4 langkah. Pertama, video masuk. Kedua, 3 model AI tadi langsung kerja ngeekstrak info penting. Ketiga, dan ini nih bagian kuncinya. Data dari ketiganya digabungin dan dicek, nyambung apa enggak. Terakhir, barulah si AI ngasih keputusan final. Nah, langkah ketiga tadi, yang penggabungan dan validasi, itu dia senjata rahasianya. Ini inovasi utamanya yang bikin dia beda dari yang lain. Konsepnya disebut konsistensi semantik. Ini benar-benar lompatan besar, bukan lagi sekedar nyocokin kata kunci. Apa sih si konsistensi semantik itu? Gini deh gampangnya. Kalau seseorang ngomong jujur, biasanya kan bahasa tubuh, nada suara, sama kata-katanya selaras. Kalau ada yang nggak sinkron, pasti ada yang aneh kan? Nah, AI ini diajarin buat ngenalin ketidakselarasan itu. Kutipan dari risetnya ini ngejelasin dengan pas banget. Model ini secara aktif nyari ketidakcocokan. Jadi, kalau ada yang senyum tapi kata-katanya jahat, AI akan langsung ngasih penalti ke sinyal yang bertentangan itu. Ini bikin AI nggak gampang salah mengertikan niat asli si pembuat video. Cara paling gampang buat ngebayanginnya? Anggap aja, ini adalah pendeteksi kebohongan khusus untuk konten video. AI-nya nggak cuma dengerin apa yang diomongin, tapi juga merhatiin gimana cara ngomongin dan kayak gimana kelihatannya. Ini bukan lagi filter konten biasa, ini AI yang bisa ngenalin tipu muslihat. Oke, teorinya kedengeran canggih banget ya. Tapi pertanyaannya beneran ampuh nggak? Yuk kita lihat hasil pengujiannya. Dan hasilnya luar biasa. Model ini berhasil mencapai akurasi keseluruhan 91,6%. Untuk masalah yang serumit dan penuh nuansa kayak gini, angka segitu bukan cuma peningkatan biasa. Ini sebuah lompatan besar buat kemampuan deteksi otomatis konten berbahaya. Grafik ini nunjukin banget bedanya. Dibandingin sama model yang cuma analisis teks atau model yang ngegabungin data secara sederhana, pendekatan hibrida yang baru ini jelas menang telak. Peningkatannya signifikan banget.
Kalau mau lihat buktinya secara visual, ini dia. Garis merah yang mewakili model baru ini posisinya jauh lebih tinggi dan ke kiri. Artinya apa? Artinya model ini jauh lebih jago dalam ngenalin perundungan tanpa salah ngeflag konten yang aman. Akurat banget. Dan yang lebih penting lagi, model ini nggak cuma jago di lab. Waktu dicoba dilatih pakai data dari satu platform, terus diuji di platform lain, akurasinya tetap tinggi banget. Ini ngebuktiin kalau modelnya kuat dan bisa diandalkan di berbagai macam lingkungan media sosial. Jadi, apa arti semua ini buat kita? Artinya, kita nggak cuma ngomongin masalahnya lagi, tapi kita udah punya solusi nyata yang bisa diterapkan. Solusi yang bisa bikin platform media sosial jadi tempat yang jauh lebih aman buat semua orang. Oke, kita rangkum ya. Kita udah lihat ada AI hibrida super canggih yang bisa melihat, mendengar, dan membaca. Dia punya pendeteksi kebohongan bawaan buat nangkap niat tersembunyi. Akurasinya nggak main-main. Dan yang paling penting, bisa diandalkan di berbagai platform. Ini adalah paket komplit yang kita tunggu-tunggu. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Untuk pertama kalinya, kita punya AI yang benar-benar bisa ngerti konteks komunikasi manusia di video. Kalau masalah ini aja bisa kita pecahkan, kira-kira tantangan besar apa lagi ya yang selanjutnya bisa kita taklukkan untuk menciptakan internet yang lebih aman?